Berarti segitu aja ya Lan. Berarti lu lebih ke handling ya. Power without handling is nothing. Karena belum tentu motornya geber, orangnya juga geber. Belum tentu motornya nggak geber, tapi orangnya geber. Nah, Belum tentu ada itu. Salah satunya ini orang. Salah satu yang di Lembang ya ini orang. Yang salah satu yang geber emang tai. Enggak, kalau tai gue bau gitu. Bau sih. Lu juga. Jadi gitu, salah satu yang gegeberan di tut ya di situlah ya. Terus udah kayak gitu. Tapi untuk ngedongkrak performa dikit lu knalpot lah ya. Knalpot. Knalpotnya apa ini? Pakai WRX. Pakai WRX Type Lupa. K3 ya? Nggak tahu. Berarti ya maksudnya bukan untuk yang racing banget ya. Yang pasti bukan KW. Oh, yes. Soalnya kalian bisa lihat foto motor saya di official Instagramnya WRX. Ada. Makasih WRX. Selamat jago, cuy. Tapi full sis ya? Full Full sis ya WRX. Karena gini, kenapa pakai WRX ya? Iya, sebenarnya banyak banget ya Banyak banget. knalpot-knalpotnya. Biasanya kan ada endurance, terus ada DBS, CLD. CLD, terus R9 pun ada. R9. Bingung kan karena kebetulan waktu beli knalpot aku lagi di Manado. Oh, di mana, Dok? Lagi ada di Manado, lagi kerja di Manado, pengen ganti knalpot nih, bingung nyari. Ternyata nih keluar, searching kan di Google tuh, keluar WRX ngeluarin pipa, piping sama silencernya cocok buat di CBR old ini. Nah, Berarti hitungannya pas. hitungannya pas. Akhirnya ya udahlah WRX aja karena DBS saya belum mampu. Yang penting tuh kepuasan diri sendiri. Mau motoran itu lebih baik puas diri sendiri, bukan ngepuasin orang lain. Itu dia. Karena ketika lu mau motoran, lu ngapain dilihat sama orang, cuy? Ya udah, lu ngepuasin orang tuh. Lu bukan ngepuasin orang lain gitu. Lu harus puasin diri lu sendiri karena ini salah satu bentuk pelarian paling the best ya. Ya, Paling enak banget ya. tapi kalau jomblo ya sih. Oke, jadi jadi Erlan bentar lagi mau nikah insyaallah. Insyaallah doain aja. Itu alhamdulillah punya. Jadi kata idola kita Panji, Ya. temuin pasangan lu yang ngebolehin mau motoran. Itu kunci. Contohnya ban belakang saya juga dapat sponsor dari Nyonya Besar. Nyarinya besar ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, untuk body position Lan, menurut lu body positionnya ini enak nggak sih untuk mungkin touring jauh kah atau untuk harian? Kalau jujur, touring nggak pernah pakai ini. Mm-mm. Di Manado pun touring nggak pernah pakai CBR. Karena ya kebetulan dapat sponsor terus motor gitu ya, produknya sama. Kerja di tut. Ya. Jadi kalau body position sebenarnya kalau aku sekarang ngikutin gimana maunya diri sendiri. Contohnya kan kayak stangnya ini ganti pakai NSR yang RR. Oh, ini NSR RR. Dia lebih rendah sedikit. Terus ganti full step juga kan. Oke. Karena ngejar biar lebih enak nikung lah, bisa lebih dalam. Nikung cewek orang? Nggak pernah, saya baik track recordnya. Jadi Alhamdulillah. tahu ya, saya bukan fuckboy. Oke, lanjut. Sisanya sih sebenarnya kalau misalnya di motor ini, kalau ditanya habis berapa rubah-rubah nggak banyak, karena bukan pengen dilihat orang enak, Ya gue setuju. lebih enak ke diri sendiri aja gitu pakainya. Balik lagi gue bilang bahwa kalau misalnya lu modif motor atau apapun itu, lebih baik yang fungsional, yang ya mungkin karena tiap motor itu punya potensinya masing-masing ya. Ya. Tiap motor tuh. Itu malah yang kita bikin nguliknya di situ ya. Ya bikin kita tahu motor kita tuh limitnya sampai berapa, potensinya apa aja tuh ya kita harus bisa ngedalemin lah. Iya. Ya, berhubung ini sebenarnya seumur hidup punya motor paling lama tuh motor ini. Oh iya, motor ini ya. Paling lama. Berarti lu tuh pernah apa aja sih? Pertama Mio. Dari Mio punya Mio, punya Shogun juga, Shogun SP. Nanti fotonya masukin aja ya. Oke, di sini di sini di atas. Mio Mio Shogun, dari Mio Shogun punya di Tracker 150. Dari di Tracker 150 punya CBR.
yang ini sama punya PCX juga. Kalau sekarang kan nambah anak baru ya, yang warna hijau. Yamaha. Yamaha. Bukan Kawasaki, Yamaha, tapi hijau, bingung kan nanti. Bukan Honda juga bukan ya? Bukan. Nah itu, jadi ini motor paling lama. Biasa setahun 2 tahun. Ganti setahun 2 tahun ganti. Dan ini sebenarnya ceritanya lucu ya. Erlan tuh pernah ngomong bahwa sebenarnya nggak dibolehin beli motor ini. Lu nggak boleh. Karena kencang katanya. Ya memang sih. Emang jujur kencang di kelasnya. Pada zaman itu ini kencang. Terus gampang banget di otak-atik lah ya. Dinaikin performance-nya, engine performance-nya tuh gampang banget. Terus ya karena rata-rata kalau orang tua tuh kan mikirnya motor fairing tuh identik dengan motor ngebut gitu. Setuju. Makanya nggak dikasih. Nah makanya dulu Shogun juga dibikin ngebut. Ternyata motor bebek juga kencang. Gitu. Tapi Shogunnya wah, udah semuanya udah wah. Dan rusak lah ya. kalau kamu ketemu Erlan, jangan ngomong, "Lan, coba dong suara tulang-tulangnya." Nah, itu. Ya, olahraga. Ya, olahraga ya. Ya maksudnya, tapi gue senengnya Erlan tuh masih punya semangat bahwa mungkin dia beberapa kali crash atau apapun itu. Gua nggak cacat lu disebutin semangat sih anjir. Masih utuh ya. Tapi gue paling nggak suka Lan kalau lu udah ngesombongin suara kena tulang-tulang lu Lan. Karena dia nggak ngalamin. Gue ngalamin kaki. Patah kan, nggak coplok. Oke, Iya. Lanjut. Jadi dia suka gitu-gitulah dan tiba-tiba bunyinya, aduh ya Allah. Tapi tetap motorannya jalan terus. Ya gue impress juga sih, yang lain kan rata-rata ya udahlah ya, ketika udah kecelakaan kayaknya pensiun deh atau apa. Tapi tetap skillnya tambah naik. Terima kasih Honda, saya sudah disekolahkan juga. Terima kasih. Gue boleh nyebut nih. Ya nggak apa-apa. Saya kerja di Honda juga. Oke. Mantan. Jadi dia tuh salah satu instruktur riding Honda juga waktu pada zamannya. Sebenarnya zamannya tuh berapa bulan yang lalu? 2 tahun. 2 tahun jadi instruktur safety riding Honda di Manado, tepatnya Sulawesi Utara ya. Iya. Di Sulawesi Utara, dia tuh ternyata banyak banget yang harus diimprove ya. Banyak banget. Jadi Bukan cuma sekedar lu jalanin motor gini, tidak seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau cerita dari by experience ya, kamu ngebut di jalan itu belum tentu kamu bener bawanya. Oke. Jadi Itu merasa gue dispet. ya kalau kalian tahu ya, gitu, ya. Karena dari belajar dari mulai riding position, terus nikungnya, corneringnya dilatih, braking semua, sampai balancing juga kan dilatih juga. Ternyata orang yang kenceng bawa motornya tuh belum tentu bisa ngelakuin safety riding. Gua Apalagi akuin sih. belajar jadi instruktur ya, itu susah banget. Sangat-sangat perlu effort yang lumayan tinggi. Karena aku pernah diajarin itu di Malang Lan, sama namanya Mas Ferry, Koko, terus tuh Mas Ferry, Koko, sama satu lagi Dan tuh kawan-kawan. Iyalah ya, dan Daripada kawan-kawan. lu inget-inget Iya. capek. Lama waktu. Ya, waktu, durasi. Jadi itu tuh ternyata gue waktu pertama kali susah juga Lan. Gue nabrak kon semua. Bagus. Gue kon itu semua ditabrak. Itu sampai maksudnya nggak gini, tapi gue jadi improve sendiri lah. Gue bisa di jalan raya mungkin ugal presisi kalau kata Antonio Serangga. Ugal presisi. Oke. Berarti secara riding position lumayan ya untuk daily ya. Daily use ya. Masih enak ya. Kalau misalnya mungkin touring ya bisa asal kuat pinggang dan mental. Pundak juga, kuat pundak. Bujur kaki. Semua intinya. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya aku sendiri kan bukan tipikal orang yang seneng touring kayak Kiki ya, yang jalan jauh gitu. Karena kan setiap orang punya kesenangan naik motor itu berbeda-beda. Ya, gue setuju itu. Ada yang seneng touring jauh, Ada yang cuma track day ada yang doang. cuma datang track day doang, ada yang cuma lari-lari kecil doang. Sebenarnya kan intinya dari semua itu tuh udah nggak bisa nggak nyambung nih mainnya, nggak itu sebenarnya. Iya. Bukan Gue setuju, itunya. gue setuju. Banyak kan sekarang kalau yang ngumpul-ngumpul harus satu visi dan misi. Wow, kalian pasti ada yang kesepet nih. Salahin dia. terus. Jadi sebenarnya kalau misalnya riding ya,
kalau menurut Erlan sendiri, kalau riding sebenarnya lebih balik lagi ke kita. Tujuannya apa? Contoh kalau misalnya kelakuan Erlan riding pagi hari Minggu cuma nyari bubur. Itu tadi juga dia ikut kebetulan. Ya cuma nyari bubur doang jalan. Tapi Erlan nggak pakai ayam. Iya, anjing kolesterol. Dibahas. Nah, ya intinya adalah yang main motor aja gitu Pak. Iya. Bukan yang kebut-kebutan harus Ya kebetulan emang ya sewajarnya lah. relatif lah Ya, ya. maksudnya Ngebut kita juga suka kan. ngebut juga tapi tapi ngoper gigi nggak sampai kena limiter dulu baru ngoper gigi gitu kan. ya Itu sebenarnya antara memang goblok bawa motornya atau ya memang nggak bisa bawa motor kopling. abisnya yang ngomong ini tuh langsung instruktur cuy. Gue nggak bisa ofensif. Masalahnya kan itu yang bikin motor tuh udah ada yang namanya kilometer sama RPM. Nggak bisa denger gitu suara mesin minta ngoper gigi gitu. Kenapa? Baru ngoper. Jadi emang semuanya itu harus pakai perasaan. Ya, semua Suruhan. ngebangun motor ini juga yang nggak seberapa, nggak head on, partnya nggak ada yang di atas 5 juta, nggak ada yang 2 juta juga. Paling mahal shock breaker sih sebenarnya. Part di sini yang nempel di motor ini. Balik lagi ke fungsional ya. Ya, ke fungsional. Maksudnya kalau ketika kamu butuhnya apa ya udah nggak masalah gitu. Emang Kalau lu suka motornya standar dan dirasa cukup ya udah, iya nggak kita nggak masalahin ya. nggak masalahin. Walaupun misalkan emang secara mesin emang perlu Brembo ya nggak masalah juga. Emang pasnya di situ. Ya, Iya kan? kalau seneng misalnya upgrade remnya kurang standarnya nggak kerasa ya mau ganti pakai yang mereknya lain-lain ya nggak apa-apa gitu. Iya. Kan gimana orangnya juga, gimana yang pakainya juga. Ganti parts tapi nggak tahu fungsinya apa. Iya. Kadang cuman yang ganti doang. Ya sebenarnya nggak masalahin, cuman sayang aja duit gitu. Ya, Gue nggak punya duit saya gitu, jadi sayang banget. Padahal kan Bohong juga- banget anjir, bohong banget. Banyak juga orang yang standar juga cukup, nggak perlu gini. Ya sebenarnya balik lagi ke orang. Ya balik lagi ke orangnya sih. Balik lagi ke orang. Ya udah, berarti dari situ ini motor enak, sangat proper. Gua juga nyoba pakai NSRS Speed, secara riding positionnya enak, walaupun rada nunduk dikit tapi masih nggak sakit badan, nggak kayak underyok maaf. Sama satu lagi Lan, 2 lagi boleh nggak? 3 lagi juga boleh. Lanjut. Sama satu lagi Lan, kamu nggak suka touring ya? Apa sih yang bikin kamu fun sama motor ini? Apanya ya? Soalnya kalau ditanya nih ya, Oh terserah ya, maksudnya secara bentuk atau karakter mesinnya Suka atau bentuknya. apanya gitu. suka bentuknya karena dia tuh disebut kegedean nggak gede, disebut kekecilan agak gede gitu, bingung. Pas. Pas jadinya. Tapi kalau jujur ketika Erlan pakai motor ini, fit man, fit, pas, Jadinya. pas. Gak gede, gak kecil. Gue ngelihatnya juga kayak, dan kita juga influence-nya juga kayak orang-orang Jepang gitu ya. Kebanyakan ya, maksudnya kita juga ada yang dari Kolombia, Amerika juga suka ya. Tapi maksudnya kita juga di orang Jepang juga. Tapi ketika ngelihat ini Erlan dengan bobot badannya yang ringkih, yang ringkih, Kecil. yang ringkih, tapi ngelihatnya fitman, enak banget dilihat, enak banget. Berarti lu suka sama modelnya ya? Model. Pas banget ya, enak banget. Walaupun ada KW-nya ya sebenarnya gitu. Minerva? Minerva, Fiat, Biar. Kaisar gitu kan. Berarti ini produk berhasil. Berhasil karena di jiplak. Jiplak. Kalau motor kalian tidak Ini jiplak. Berarti nggak berhasil. Paling segitu sih Lan yang gue mau nanya. Makasih juga ke Yokubo. Mana Yokubo? Yokubo dulu. Yokubo. Untuk Yokubo silakan bisa Tapi order. langsung ini. Nanti ada Instagram. Apa Jabodetabek apa? Jabodetabek. Ya itulah gue nggak tahu. Udah available Jabodetabek, Bandung apalagi. Cimahi. juga. Tinggal kirim-kirim, terserah mau pakai apa aja. Pokoknya. Makasih banyak. Ya udah paling gitu. Oke. Bye. Dadah. Garing ya. Dadah.